Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dalam menikmati hidup ini. Pada malam hari ini, kesempatan ini saya akan berbagi tentang pembuatan mall sebagai starter aktivitas kita dalam mengolah limbah dapur kita sendiri. Apa itu mol? Mol itu adalah singkatan dari mikroorganisme lokal. Jadi itu adalah sekumpulan dari mikrobia atau mikrobiologi. Itu ada kapang, ada yeast, ada jamur, ada bakteri dan lain sebagainya yang bersifat baik untuk menghasilkan produk olahan yang sifatnya itu dia berguna untuk kelangsungan hidup kita itu. Jadi kita akan membuat biangnya itu sebagai starter, nanti sebagai pembiakan untuk fermentasi kita pada tahapan selanjutnya. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sangat sederhana dan banyak di kita itu. Setiap hari dapur kita pasti memproduksi itu. Jadi yang kita pakai adalah di sini ada air cucian beras. Ini air cucian beras. Jadi yang kita pakai adalah air cucian beras yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga itu saya sarankan jangan dipakai. Karena yang pertama itu yang banyak mengandung karbohidrat dan juga serat. Itu yang akan digunakan sebagai bahan makanan untuk yeast, kapang dan bakteri yang akan kita biarkan. Terus di sini ada, saya memakai gula pasir 5 sendok makan gula pasir. Terus di sini ada yogurt. Ini yang paling gampang kita dapatkan adalah jenis ini, merek ini. Tapi bisa menggunakan merek-merek lain. Atau mungkin yang lebih murah lagi bisa pakai peyem atau tape. Bisa digunakan. Terus kebetulan saya tadi jalan-jalan ke tempat teman. Kebetulan di sana saya menemukan sesuatu yang tidak terpakai. Jadi ini juga bisa digunakan. Nah, ini adalah jambu merah yang sudah tidak layak konsumsi. Jadi ini nanti akan saya gunakan karena di sini nutrisinya juga melimpah. Ini dia mengandung fruktosa. Fruktosa itu gula buah ya, gula sederhana dari buah yang itu akan mudah diurai untuk menunjang pertumbuhan mikroorganisme yang akan kita biarkan. Oke, jadi untuk alat kita juga nggak pakai alat yang susah. Kita nggak perlu pakai alat yang khusus. Kita lakukan dengan manual, dengan cara yang sederhana aja. Yang penting hasilnya tetap maksimal. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada air cucian beras yang udah saya tuang dalam ember. Nah, ini. Ya. Di sini saya akan tambahkan ini. Buah jambu saya masukkan.
kita remas sampai halus, karena ini matangnya juga udah over, jadi nggak perlu kita pakai blender. Oke. Terus remat terus sampai halus, karena semakin halus dari buah ini akan lebih mempermudah penguraian atau si bakteri dan juga yeast untuk mencerna atau menguraikan menjadi unsur yang lebih sederhana dan mudah diserap. Oke, kita terus aduk terus. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil fermentasi yang beraroma jambu. Ini satu yang berbeda nanti, karena kita untuk sekarang ini adalah memproduksi starter untuk nanti fermentasi sampah dapur untuk memancing lalat BSF agar mau bertelur. Jadi kita memberikan aroma buah-buahan, di mana BSF atau Black Soldier Flies itu adalah serangga jenis lalat yang dia suka terhadap buah-buahan, aroma yang kuat menyengat. Dia sangat menyukai itu. Oke, setelah cukup halus, nggak perlu sampai hancur banget, kita tambahkan gula dulu. Ini ada gula pasir sebanyak 5 sendok makan saya tambahkan. Kita aduk. Wah, aromanya harum sekali. Guava flavor. Wah. Nah, oke, udah cukup larut. Kita tambahkan ini starter yeast, dia yang akan menguraikan unsur gula dari apa-apa yang kita masukkan tadi. 1 botol aja udah cukup. Kita aduk. Oke. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah. Kalau saya pakai wadah yang cukup lumayan gede ya. Saya pakai 1 galon seperti ini, karena nanti kita akan menggunakannya setiap hari ya. Kayaknya kepenuhan, saya kurangin dulu. Oke,
Oke, kita masukkan ke sini pelan-pelan. Kita gunakan corong. Wow, ternyata corongnya kecil. Oh, sebentar, kita pakai ini aja. Oke, kita tuangkan, masukin. Oke, alhamdulillah udah cukup. Nah, setelah dimasukkan ke dalam botol, kita lakukan penutupan. Dalam proses fermentasi nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi ada beberapa cara untuk memberikan tutup. Fermentasi ini adalah fermentasi anaerob, jadi tidak boleh ada kontak dengan oksigen atau udara luar. Jadi botol harus tertutup rapat, jangan sampai ada udara masuk ke dalam botol ini. Kalau terjadi kontaminasi atau ada oksigen masuk, itu akan menimbulkan kegagalan dalam fermentasi. Karena udara masuk, nanti ada kemungkinan bakteri atau mikrobia lain yang tidak kita inginkan akan ikut berkembang di dalam media yang sudah kita siapkan ini. Jadi nanti untuk menghindari ledakan, karena ini akan memproduksi gas, untuk menghindari ledakan, kita setiap hari buka aja begitu. Nggak usah buka langsung seperti ini, jangan. Kita tutup, buka sedikit aja. Begitu ada suara, dah tutup lagi. Begitu pula hari berikutnya, kita buka lagi, tutup lagi. Nah, seperti itu. Atau mungkin pakai cara lain, bisa juga. Ini bagian tutup botol dibolong, terus dihubungi dengan selang, di mana ujung selang masuk ke dalam botol sini. Ujung selang yang lain dimasukkan ke botol lain yang berisi air, di mana ujungnya itu masuk ke dalam permukaan air. Jadi tekanan gas dari sini akan keluar melalui selang, menembus air di botol yang sebelahnya lagi. Tapi itu menutup kemungkinan adanya angin dari luar atau udara dari luar masuk ke dalam botol sini, karena tekanan udara di dalam botol ini akan lebih besar daripada tekanan botol yang tanpa fermentasi. Terus setelah kita siap ini, jangan lupa kita taruh di tempat yang sejuk, suhu kamar, mungkin sedikit hangat, jangan di tempat yang dingin, karena ini aktivitasnya membutuhkan panas juga. Jadi tempat yang udara kamar aja, suhu kamar, jangan ditaruh di ruang pendingin. Terus
hindarkan dari sinar matahari langsung. Taruh di tempat yang aman, tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Kalau saya karena nggak punya tempat khusus, jadi setelah saya buat seperti ini nanti saya tutup dengan kardus bekas atau karton bekas. Saya tutup. Jadi sinar matahari nggak masuk, terus udaranya juga cukup memenuhi persyaratan. Mungkin untuk sementara itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut, nanti kita update bagaimana perkembangan dari fermentasi starter ini. Dan nanti kurang lebih ini akan bisa digunakan sekitar 2 minggu. 2 minggu bisa digunakan. Jadi nanti kita review, nanti kita ulas lagi bagaimana perkembangannya ini, dan nanti bagaimana cara pengaplikasiannya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, jangan sampai tertinggal informasi ini. Kita mulai dari nol sekarang ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Silahkan di-share kalau emang itu dirasa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi kita bisa sharing di sini, kita bisa diskusi untuk kemajuan kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.